Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliani Wulandari. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah Ikhtisar Bahasa Arab untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dan seperti apa contohnya? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada atau subjek dalam bahasa Arab dan khobar merupakan predikatnya. Contohnya pada kalimat Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Contohnya pertama pada kata Zaidun sebagai mubtada atau subjek dan kata qaimun merupakan khobar atau predikat. Sama-sama merupakan isim mufrad atau kata benda tunggal dan muzakkar atau kata benda berjenis kelamin laki-laki. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan seperti apa contohnya? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il subjek. Fi'il di sini biasanya merupakan fi'il madi atau kata kerja yang lampau, tapi bisa juga jika menggunakan fi'il mudhari atau yang sedang dilakukan. Contohnya pada kalimat qoma Zaidun, artinya Zaid telah berdiri. Kata pertama qoma sebagai fi'il atau kata kerja, jika dilihat dari segi waktunya, maka fi'ilnya adalah fi'il madi atau sudah dilakukan, dan jika dilihat dari segi jenisnya, fi'il ini merupakan fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata Zaidun menjadi fa'ilnya atau subjeknya. Keduanya sudah termasuk kalimat atau jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il kata kerja dan fa'il sebagai subjeknya. Untuk nomor 3, apa yang dimaksud dengan halah rofi'il ismi dan seperti apa contohnya? Halah rofi'il ismi adalah beberapa kondisi domah pada kata benda. Keadaan huruf terakhir isim akan berubah pada keadaan rofa ketika kata yang berada dalam keadaan jabatan atau keadaan kata yang membutuhkan kedudukan i'rob rofa. Contohnya seperti al-mubtada atau subjek, al-khobar atau predikat, naibul fa'ili atau kata pengganti. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan sibhul jumlah dan apa contohnya? Sibhul jumlah adalah suatu rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan adanya kalimat lain yang ditambahkan agar dapat menjadi sempurna. Sibhul jumlah dikatakan sebagai rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau kalimat karena di dalamnya tersusun dari gabungan kata, yaitu 2 kata atau lebih. Agar maknanya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq adalah sebuah keterkaitan yang ada di dalam suatu kalimat dengan kejadian yang terjadi. Sibhul jumlah terbagi menjadi 2, yaitu jar majrur, di mana susunannya adalah huruf jar ditambah dengan isim. Huruf jar dapat membuat isim yang ada setelahnya menjadi berharokat kasroh, sehingga apabila suatu isim didahului oleh huruf jar, maka di akhir
di akhir katanya akan berharokat kasroh. Contohnya pada kalimat alal al-maktabi yang artinya di atas meja. Yang kedua yaitu dorob majrur, adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Untuk keterangan waktu disebut dengan zorof zaman. Contohnya seperti kata fauqo asyarofi yang artinya di atas pohon. Dan yang kedua itu zorof makan atau keterangannya keterangan tempat. Contohnya seperti qobla az-zuhri, artinya sebelum zuhur. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, apa yang disebut dengan mubtada dan seperti apa contohnya? Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Contohnya ar-rajulu muslimun, yang artinya orang itu muslim. Pada kata ar-rajulu itu merupakan mubtada. Setiap mubtada harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, namun terkadang tidak. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan isim mu'rob dan apa contohnya? Isim mu'rob adalah isim atau kata benda yang berubah keadaan akhirnya sesuai dengan keadaan i'robnya. Contohnya dari kalimat isim mu'rob yaitu ar-rajul yang artinya seorang laki-laki. Pada sebuah kalimat dapat berakhiran domah yaitu ar-rajulu, atau bisa juga berakhiran fathah yaitu ar-rajula, atau dapat juga berakhiran kasroh yaitu ar-rajuli. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.